Halo Niko, Niko. Iya. Halo Niko, Masin, ikut milenial Masin. Halo Bang Jihad, Bang Jihad. Halo Bang Niko, Bang Niko. Bang Jihad. Apa? Lagi. Bang Jihad, Bang Jihad. Milenial Lampung hadir, Lampung, Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selamat datang teman-teman milenial se-Indonesia. Ada dari Universitas Esa Unggul tadi saya lihat. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin bisa banyak memberikan masukan dan gagasan untuk diskusi kita pada hari ini dan milenial-milenial dari tempat lain seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Bentar lagi acara akan kita mulai karena narasumber sudah lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niko, Niko. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman Millennial PAN se-Indonesia, hari ini kita akan menggelar satu acara yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh ratusan orang yang hadir nih secara virtual di hadapan kita. Acaranya adalah Millennial Talk. Tepuk tangan untuk Millennial Talk. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di tempatnya masing-masing. Mohon untuk bisa bersiap-siap. Ini masih ada yang tiduran, masih ada yang belum mandi gitu ya. Tapi meskipun ini santai, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati acara ini dengan penuh perhatian karena ini akan jadi perbincangan yang seru. Saya sudah teman-teman dimanapun Anda berada boleh sekarang bantu saya untuk menuliskan dulu di kolom chat dari mana aja. Ini karena yang hadir di daftar hadir ini semua nama-nama dan ini menunjukkan bahwa anak-anak muda di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke hadir untuk nonton Millennial Talk. Perkenalkan, saya Fatma Devi. Saya akan memandu acara ini bersama para narasumber yang luar biasa dan hari ini izinkan saya memperkenalkan dulu nih orang-orang luar biasa yang ada di ruangan ini. Pertama di samping kanan saya yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman kita semua yang ada di tempat ini maupun juga teman-teman kader-kader PAN di seluruh Indonesia, juga anak-anak muda yang hari ini nonton acara Millennial Talk ini, Sekretaris Jenderal DPP PAN Bapak Edi Suparno. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Nanti Pak Edi juga akan menyapa teman-teman di manapun berada secara khusus di sesi yang khusus, tapi kali ini izinkan saya perkenalkan dulu satu persatu. Lalu di samping kanannya Pak Edi ada pembicara yang juga hebat, yang paling beda di antara kita yang ada di kamera di layar ini, satu-satunya yang berhijab yaitu Mbak Sherly Anafita. Nanti saya akan perkenalkan, tepuk tangan buat Mbak Sherly. Nggak kalah seru juga di sampingnya Mbak Sherly atau di hadapan saya, ini juga tokoh yang luar biasa. Kalau nggak ngegas nggak asik, kita nanti tunggu ngegasnya gimana. Dr. Tirta Hudi, tepuk tangan untuk Dr. Tirta. Yang nggak kalah seru juga di samping Dr. Tirta ada Mas Slamet Aryadi, anggota DPR RI dari fraksi PAN. Tepuk tangan buat Mas Slamet. Baik teman-teman, nanti kita akan sama-sama berdiskusi, sama-sama berbincang gitu ya. Dan mudah-mudahan perbincangan kita jadi perbincangan yang seru, menginspirasi kita semua, saling belajar satu sama lain. Tapi sebelumnya saya akan meminta teman-teman panitia di sini, teman-teman yang luar biasa juga, untuk memutar video tentang Millennial PAN itu apa sih, supaya teman-teman di rumah juga bisa tahu apa itu Millennial PAN dan juga tamu-tamu saya siang hari ini bisa lebih tahu lagi apa sih sebenarnya Millennial PAN. Silakan buat Mas Eko untuk memutar videonya.
Oke, tepuk tangan untuk Millennial Fund. Jadi Millennial Fund itu punya slogan dan juga punya hand gesture. Jadi saya minta teman-teman yang ada di ruangan ini, saya ajarin dulu slogan Millennial Fund itu muda nyata. Hand gesture-nya diangkat dulu tangan kiri. Diangkat dulu tangan kiri. Ini menandakan matahari. Matahari itu harapan, pencerahan. Lalu kita punya seperti angka 3 ini simbol huruf M. Jadi kalau teman-teman difabel yang berbicara dengan bahasa isyarat, M itu begini. Lalu sambil menyebut, nanti kalau dipanggil Millennial Fund, muda, nyata, ditaruh di sini. Oke ya, siap ya. Saya juga minta teman-teman yang ada di galeri, yang ada di seluruh Indonesia, baik kader PAN maupun teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia yang ikut hadir di acara Millennial Talk ini untuk sama-sama kita meneriakan yel-yel dan slogan kita. Kita coba ya. Millennial Fund, muda, nyata. Satu kali lagi. Millennial Fund, muda, nyata. Tepuk tangan buat kita semua. Baik teman-teman, tadi kita melihat di layar juga semua orang sumringah, tersenyum, santai gitu ya. Karena kita ini adalah negara paling bahagia di dunia. The happiest country in the world. Bahkan lagi pandemi juga ini nggak ngaruh gitu ya. Ada yang lagi santai, tiduran kayak di pantai gitu ya. Tapi hari ini tidak mengurangi semangat kita. Hari ini kali ini akan menuju ke mata acara berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP PAN, Bapak Zulkifli Hasan yang akan disampaikan melalui video. Saya persilahkan kepada teman-teman operator untuk memutarnya. Silakan. Saudara-saudara, kehidupan itu tentu memang silih berganti. Ya, yang tua akan menyiapkan generasi berikutnya. Tentu dan sebelumnya lama-lama tua juga akan menyiapkan generasi berikutnya. Tugas kita dalam sejarah adalah menyiapkan generasi-generasi berikutnya akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tugas kita adalah pertama yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Pertama adalah mencerdaskan, sehingga lahir generasi yang lebih baik, lebih cerdas. Yang pertama mencerdaskan, yang berikutnya itu adalah memakmurkan. Yang ketiga, tugas pokok kita adalah membuat Indonesia berdaulat. Berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang budaya. Kedaulatan. Tanpa Indonesia berdaulat, maka tidak akan ada keadilan. Tanpa keadilan tidak ada kesetaraan. Dan itulah tujuan Indonesia Merdeka, ya, mencerdaskan, memakmurkan, berdaulat, berlaku adil, sehingga Indonesia bisa setara dalam artian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu dia sambutan dari Bapak Ketua Umum DPP PAN, Bapak Zulkifli Hasan. Pesan-pesan yang penting, pesan-pesan yang perlu kita renungkan bersama sebagai generasi muda. Nanti saya akan gali dari para narasumber hebat di sini, dari Mbak Shirley, dari Dr. Tirta, dari Mas Slamet. Tapi sebelum itu, meskipun yang ganteng Bapak Sekjen PAN ini ada di samping saya, tapi ada videonya juga secara khusus. Kita tonton dulu videonya sebelum nanti kita minta pertanggungjawaban dari video itu dari Pak Sekjen. Oke, kita putar dulu videonya dari Sekretaris Jenderal DPP PAN, Bapak Edi Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suparno, pembina Kaukus Milenial PAN. Kita membentuk Kaukus Milenial PAN ini untuk menampung aspirasi, pikiran, gagasan-gagasan dari para milenial di seluruh Indonesia. Dan kita bertekad untuk mampu menyalurkan aspirasi itu agar gagasan, konsep yang disampaikan oleh para milenial tidak hanya sekedar konsep saja, tetapi bisa dilaksanakan, bisa direalisasikan. Agar para milenial kita bisa berprestasi, bisa menunjukkan hasil yang nyata kepada
seluruh bangsa ini melalui komunitas-komunitas mereka, melalui kegiatan-kegiatan mereka, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami menyambut dengan gembira adanya Kaukus Millennial PAN ini, semoga menjadi salah satu kanal untuk menyalurkan bakat, aspirasi, dan gagasan. Kami juga menyambut gembira Millennial Talk yang perdana ini. Dan kami berharap bahwa Millennial Talk ini bisa memberikan pengkayaan kepada kita semua untuk mengetahui apa saja isu-isu para milenial agar kita juga bisa mengikuti cara berpikir, daya dan kemampuan yang dimiliki milenial agar kita mampu bisa mengarahkannya secara baik dan sangat positif. Selamat mengikuti Millennial Talk ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia sambutan dari pembina Kaukus Millennial PAN, Bapak Edi Suparno, kita beri tepuk tangan. Nah, hari ini Pak Edinya juga hadir di tengah-tengah kita. Saya akan minta Pak Edi untuk menyapa teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah hadir. Ada ratusan orang ini yang sudah hadir, baik kader PAN maupun yang lain. Kita sama-sama dengarkan sapaan dan juga mungkin juga tambahan sambutan dari Bapak Edi Suparno. Silakan Pak Edi, kita beri tepuk tangan untuk Pak Edi Suparno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa seluruh peserta yang hadir secara online. Di sini saya sudah melihat banyak sekali yang hadir dan alhamdulillah di sini kita sudah lihat ada Ketua Kaukus Millennial PAN. Di situ, nah ini ada Atari Gauti Adli. Nah, Atari atau lebih akrab dikenal dengan Ai. Ai, assalamualaikum, sehat Ai? Ai sebagai anggota DPR RI termasuk satu di antara 6 anggota DPR RI milenial kita saat ini sedang berada di Dapil karena memang hari Jumat itu adalah hari fraksi di mana rata-rata anggota-anggota DPR RI kita kembali ke Dapil dan Dapilnya adalah Sumatera Barat. Jadi kita menyapa Ai dari Sumatera Barat, kalau tidak salah kemarin masih berada di Kabupaten Solok. Terima kasih atas kehadirannya Ai, nanti ditunggu juga sambutan dan masukannya Ai kepada teman-teman kita semua. Dan saya juga ingin menyapa ada Wali Kota Kediri, milenial juga. Mana tadi saya sempat lihat Abdullah Abu Bakar. Saya lihat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Mas Pak Wali, Edi, terima kasih bisa bergabung di Millennial PAN Talk, di Millennial Talk kita. Kelihatan Pak Walinya? Nah, terima kasih Pak Wali. Ini adalah Wali Kota. Tadi aja gabung ke sini, jadi bisa banyak cerita-cerita dan mungkin saya juga bisa menyerap banyak ilmu di sini nanti. Terima kasih Pak Wali. Ini Pak Wali ini salah satu Wali Kota Kepala Daerah inspiratif dari Jawa Timur. Alhamdulillah banyak terobosan-terobosan, banyak inovasi yang diciptakan oleh Pak Wali. Ini adalah salah satu Wali Kota kebanggaan Indonesia. Saya juga tadi melihat ada Wakil Wali Kota Padang, Bung Henry Sapta. Assalamualaikum. Nah, ada. Biasanya pakai kemeja kantor ada ininya, ada jengkolnya. Sekarang karena ikut Millennial Talk pakai kaos. Terima kasih bisa bergabung, Pak Wawali. Baik, sekaligus juga terima kasih atas bergabungnya teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat ada yang dari Lampung, ada yang dari pesisir selatan, dari Trenggalek, bahkan dari Buleleng. Alhamdulillah dari seluruh Indonesia bergabung dan inilah manfaat dari kita bisa memperoleh teknologi yang kemudian mempersatukan, mempertemukan kita meskipun kita berada di tempat-tempat yang berbeda. Saya juga ingin menyapa anggota DPRD dari fraksi PAN DPRD DKI. Ini ada adinda saya, Farah Sandi. Assalamualaikum Andi, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Jen, sehat, terima kasih. Posisi Andi di mana?
Lagi kunjungan kerja di Semarang, Jen. Oh, lagi kunker. Iya, baru saja kunker pansus tadi kita studi banding. Oke, yang penting jaga kesehatan, masker selalu dipakai, rajin cuci tangan, dan Ada Jen masker, Jen. alhamdulillah. Tapi jangan dikantongin dong maskernya. Nggak biar kelihatan ngomongnya. Dan jaga jarak ya. Ke Semarang naik mobil atau naik pesawat? Ini pengalaman pertama nyobain kembali naik pesawat, Jen. Oke, yang penting hati-hati Udah ya. sebulan naik mobil kita. Baik, terima kasih. Saya juga ingin menyapa ada anggota DPRD dari Kabupaten Cianjur, Yoga. Nah, itu kelihatan sudah pakai safari. Waduh, milenial pakai safari beginilah rupanya. Assalamualaikum Yoga, sehat? Baik, terima kasih Yoga. Salam untuk teman-teman ya. Kebetulan kita sudah membentuk kaukus di kaukus milenial PAN itu di beberapa tempat, tetapi wabil khusus karena dapil saya sebagai anggota DPR RI, dapil saya itu di Cianjur dan Kota Bogor, itu kita sudah membentuk kaukusnya. Mungkin ada yang bisa disapa dari kaukus milenial Cianjur? Tadi saya lihat ada Asmi. Belum ada, oke. Baik, pokoknya salam semua, terima kasih atas kehadirannya bergabung dengan kita. Saya juga berterima kasih atas bergabungnya. Ini Asmi. Assalamualaikum Asmi. Ya Pak. Waalaikumsalam Bapak. Sehat ya Asmi ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Millennial Talk kita ini bermanfaat, teman-teman yang lain bisa bergabung Amin, juga. amin Pak, amin. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para narasumber kita, Pak Shirley, Dr. Tirta, ada Slamet Aryadi. Ini saya sebagai pembina dari Kaukus Milenial PAN, ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran juga teman-teman sekalian yang bergabung di sini. Memang Kaukus Milenial PAN ini seperti yang saya sampaikan, ini adalah satu bentuk kanal di mana kita siapkan untuk bisa menyerap dan menyalurkan semua aspirasi, harapan, gagasan dari milenial. Milenial saat ini adalah milenial yang berdaya. Milenial saat ini bukan hanya sekedar milenial yang punya ide, punya harapan, punya semangat besar, tetapi tidak bisa pernah melihat hal itu terrealisir. Nah, inilah kita membentuk Millennial PAN ini agar satu persatu, sedikit demi sedikit, para milenial ini bisa betul-betul merealisasikan semua impiannya, semua harapannya, gagasannya, agar apa? Agar milenial berperan. Karena milenial harus memiliki peran yang besar di semua sektor. Kita tidak bicara politik saja, tapi kita juga bicara milenial punya peran di sektor wirausaha, di sektor komunitas yang memiliki manfaat, misalnya olahraga, kesenian, dan lain-lain. Pokoknya kita ingin mendapatkan masukan dari milenial dan ingin memberikan solusi bagi milenial apa yang bisa kita lakukan. Kebetulan kita di sini, saya kebetulan karena memang harus mempromosikan Millennial PAN, kita punya 6 anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional yang untuk pertama kalinya mereka maju DPR RI langsung terpilih. Dan ini adalah milenial semua, usianya rata-rata 30-35 tahun, di bawah 40, jauh di bawah 40 tahun. Dan ini adalah contoh-contoh yang ingin kita berikan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau kita memberikan kepercayaan kepada milenial, kita berikan tanggung jawab, milenial bisa kok menjalankannya. Milenial bisa kok berprestasi, bisa tampil di panggung masing-masing. Panggung olahraga, di panggung politik, di panggung sosial, bisa juga tampil di panggung nasional bahkan. Nah, inilah harapan kita dan inilah yang kita ingin wujudkan di dalam Millennial PAN. Nah, Millennial Talk ini kita laksanakan supaya kita bisa memperkaya wawasan kita dan kita hadirkan milenial-milenial yang sudah teruji, yang sudah bisa memberikan banyak masukan kepada sesama milenial, memberikan inspirasi pada kita dan motivasi. Dan harapan kita setelah hari ini kita selesai, semakin banyak milenial semakin terinspirasi untuk berbuat nyata. Nyata untuk diri kita sendiri, nyata untuk lingkungan, nyata untuk bangsa kita yang tercinta. Mungkin itu sebentar dan sekedar yang bisa saya sampaikan.
Selamat mengikuti Millennial Talk. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun singkat, tapi itulah poin-poin yang nanti akan kita elaborasi lebih dalam, lebih jauh juga oleh para milenial yang ada di ruangan ini. Sebelum nanti kita berdiskusi dan mengelaborasi tadi pesan-pesan penting baik dari Pak Zul, Pak Edi gitu ya, bagaimana kita sebagai milenial harus berperan. Jadi milenial itu harus berperan, jangan baperan katanya. Dan gimana caranya jadi milenial yang berperan tanpa baperan? Nanti kita tanya ke Dr. Tirta, ke Shirley, ke Slamet, bagaimana caranya. Nah, sekarang sebelum kita diskusi, ada Ketua Kaukus Milenial PAN. Di jauh sana ada Atari Gauti Ardi yang sudah standby dari jam 1, sudah siap mengontrol semuanya, berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Saya berikan waktu untuk Atari memberikan sambutan sebagai Ketua Kaukus Milenial PAN. Silahkan Mbak Atari. Terima kasih Mas Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan saya muliakan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Kang Edi Suparno. Yang saya hormati dan saya banggakan, ada narasumber kita hari ini, ada Mas Slamet Aryadi, anggota DPR RI Milenial dari Jawa Timur, ada juga Mbak Shirley Anavita, dan Mas Dr. Tirta Hudi, beserta seluruh hadirin yang hadir baik secara virtual maupun secara fisik. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi baik virtual maupun fisik dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya melanjutkan apa yang Sekjen katakan sebagai pembina dari Kaukus Milenial PAN atau KMP. Jadi sebagai partai yang lahir dari reformasi, Partai Amanat Nasional di sini memang terus memberikan ruang bagi para generasi-generasi muda untuk ikut serta berkontribusi dalam membangun negara ini. Nah, jadi bukti nyata dari perjuangan ini kita sama-sama lihat dapat banyaknya anggota DPR RI yang muda-muda yang mewakili Partai Amanat Nasional di Senayan, banyak juga anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kursi eksekutif yang mewakili Partai Amanat Nasional di seluruh Indonesia. Bukan cuma duduk di kursi legislatif dan kursi eksekutif, PAN juga memberikan ruang bagi yang muda-muda untuk menempati jabatan-jabatan yang strategis. Contohnya ada Kak Zita Anjani, beliau dipercayakan oleh Partai Amanat Nasional untuk menjadi wakil pimpinan DPRD DKI Jakarta. Ini tentu saja sangat mengagumkan karena untuk menjadi pimpinan DPRD Ibu Kota itu sangat mengagumkan. Lalu juga ada Mbak Anita Yasmin, Ketua Kaukus Milenial PAN Jambi, dipercaya sebagai Ketua DPRD Batanghari. Lalu juga ada hadir tadi Bang Abu Bakar sebagai Wali Kota Kediri, dan juga banyak kader-kader muda lainnya yang menempati kursi-kursi yang strategis dan jabatan-jabatan yang strategis di pemerintahan. Nah, Kaukus Milenial PAN seperti yang sudah Kang Edi Suparno tadi jelaskan bahwa KMP atau Kaukus Milenial PAN ini hadir sebagai wadah untuk menampung aspirasi, menampung gagasan-gagasan dari generasi-generasi muda yang ingin berkontribusi untuk negaranya. Nah, kata-kata pemuda ini kan kita udah sering dengar, apalagi kata-kata millennials. Nah, Kang Devi, Kang Pat, saya bilang di sini millennials karena kita tidak bisa melupakan ada millennial, ada juga generation Z. Jadi saya gabung aja jadi millennials. Nah, kata-kata pemuda ini kan sudah sering kita dengar. Tapi kita masih belum tahu, belum jelas ya apa sih arti pemuda ini yang sebenarnya. Nah, menurut saya pemuda ini merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh besar terhadap proses pembangunan bangsa ini. Pemuda akan selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa dan sebagai tumpuan dari generasi sebelumnya untuk mengembangkan ide-ide yang kreatif, berilmu, berwawasan yang luas berdasarkan kepada nilai dan norma yang ada. Kita sama-sama tahu presiden kita yang pertama, Pak Insinyur Soekarno dulu pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda,
maka akan kuguncangkan dunia. Nah, Pak, sekarang ini zaman sudah memasuki era yang baru, generasi millennials ini, generasi pemuda ini merupakan generasi yang sudah melek teknologi. Jadi dengan berkembang pesatnya teknologi yang ada pada masa ini, maka generasi sekarang ini memiliki banyak peluang untuk berada jauh lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya, berpeluang untuk membawa bangsa ini untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Namun ada yang saya sayangkan di sini, di zaman yang serba cepat ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Informasi akan lebih mudah diperoleh dari mana saja dan dari siapa saja. Saya harapkan generasi kita ini harus mampu menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini bisa punya dua dampak, dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Hal ini tergantung dari penggunanya sendiri, apakah dia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik atau sebaliknya. Makanya generasi kita ini harus memiliki kualitas dan kinerja yang sangat tinggi. Nah, untuk meningkatkan kualitas dan kinerja, maka generasi kita ini harus dapat belajar dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, dan melakukan sesuatu yang kreatif untuk memecahkan setiap masalah yang timbul. Nah, inilah tujuan hadirnya Kaukus Milenial di sini, atau Kaukus Milenial PAN, atau kita singkat KMP. Di sini siap hadir untuk mengakomodir para generasi muda yang ingin berkontribusi untuk negara ini, baik yang sudah ada komunitasnya maupun individu. Jangan sampai kita semua yang hadir di sini hanya menjadi penonton dalam persaingan yang ketat di era millennials ini. Teruslah belajar dan belajar dengan memanfaatkan pengembangan teknologi yang ada sekarang ini. Jangan lupa akan sejarah juga. Kita selaku anak muda kan punya modal yang sangat bagus untuk merubah bangsa ini. Sejarah kita tahu bahwa bangsa ini merdeka juga karena berkat andilnya atau campur tangannya dari pemuda-pemuda saat itu. Dan masih ingat juga kita Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Modal sejarah inilah bahwa bukti kita selaku anak muda harus mampu membawa arus, jangan selalu mengikuti arus. Nah, mungkin teman-teman saudara-saudaraku semua, ini sedikit banyaknya yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga acara ini lancar, dan saya nanti mungkin mohon izin juga, Jen dan seluruh saudara-saudaraku, saya harus lanjut acara launching Kaukus Milenial PAN Sumatera Barat bersama dengan teman-teman antusiasnya cukup tinggi, mereka udah ngubungin dari tadi. Jadi mungkin sebentar lagi saya sekitar jam 2:30 saya izin untuk launching Kaukus Milenial PAN di Sumatera Barat. Sekali lagi saya doakan semoga saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam hangat dari saya untuk semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Ketua Kaukus Milenial PAN, Mbak Atari. Rasanya tidak perlu mengulur-ngulur waktu lagi karena ini sudah tidak sabar juga teman-teman yang di rumah untuk mendengarkan para narasumber kita yang luar biasa ini. Tadi saya sudah perkenalkan namanya satu persatu, ada Mbak Shirley, Dr. Tirta, dan juga Mas Slamet. Tapi sebagai flashback teman-teman, hari ini generasi milenial dan generasi Z ini kalau mau tahu orang gampang caranya. Tinggal googling, tinggal lihat Instagramnya gitu ya, tinggal lihat YouTube-nya, dan saya kira teman-teman yang menyaksikan hari ini acara Millennial Talk ini juga sudah tidak asing siapa Shirley Anavita, siapa Dr. Tirta, siapa Slamet Aryadi. Tapi sedikit sekali lagi memperkenalkan, Shirley Anavita ini influencer yang sekarang banyak didengarkan oleh anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z. Banyak pikiran-pikirannya juga yang penting untuk kita dengarkan. Nanti kita akan gali seperti apa aktivitasnya sekarang dan juga apa yang akan disampaikan di Millennial Talk kali ini. Kemudian juga Dr. Tirta, apalagi tidak perlu diperkenalkan, malah mungkin malah mungkin semuanya ini lagi nunggu-nunggu kapan giliran Dr. Tirta biar keluar ngegasnya gitu ya. Karena Dr. Tirta ini apalagi di era sekarang, di masa-masa pandemi COVID-19,
ini sering warawiri di media gitu ya, di TV, di wawancara, bahkan sekarang membuat talk show sendiri dan menjadi host. Saya jadi grogi nih sebagai host amatir menghadapi host profesional gitu ya. Nanti kita dengar seperti apa Dr. Tirta. Kemudian ada Mas Slamet Aryadi, anggota DPR RI fraksi PAN dari Dapil Jawa Timur 11, Madura dan sekitarnya. Ini nanti juga akan kita gali. Baik, kita akan pertama mendengarkan dulu dari Sherly dulu ya, Sherly dulu. Ini ada mic-nya di depan. Saya akan pancing dengan satu pertanyaan sederhana aja. Tadi sudah kita dengarkan juga harapan yang begitu tinggi pada anak-anak muda. Dan hari ini anak-anak muda diberi ruang di berbagai macam tempat. Ada yang menjadi pejabat. Tadi kita dengar ada Mas Abdullah Abu Bakar, hari ini jadi wali kota Kediri. Ada Mas Slamet Aryadi, hari ini jadi anggota DPR RI, membawahi ratusan ribu konstituen gitu ya, puluhan ribu konstituen. Salah satu yang terbesar di Indonesia pencapaian suaranya. Jadi masyarakat hari ini memberi kesempatan pada anak-anak muda, memberi ruang yang luas, tapi kadang-kadang anak muda juga perlu memanfaatkan kesempatan itu dengan cara seperti apa. Nah, saya mau dengarkan pendapat Mbak Sherly. Hari ini juga Mbak Sherly mendapatkan kesempatan yang luar biasa sebagai salah satu dari jutaan anak muda di Indonesia menjadi orang yang didengar jutaan orang. Followernya 1,5 juta aja. Dan ini apa sih yang biasanya ngomong apa sih ke 1,5 juta orang itu? Ngomong apa ke 1,5 juta orang? Baik, terima kasih sebelumnya Mas Fad. Beliau ini adalah senior saya di Australia Awards. Saya di awal ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Amanat Nasional yang sudah berinisiatif memfasilitasi kita semua anak muda melalui KMP ya. Namanya disingkat ya, melalui KMP ini agar kita semua bisa ngasih gagasan, ngasih aspirasi, bisa sama-sama berkarya, berkolaborasi. Saya pikir ini adalah sebuah inisiatif yang bagus dan harus kita apresiasi. Boleh ya kita kasih tepuk tangan dulu yang di sini? Terima kasih atas kesempatannya. Kepada Ketua Umum tadi, Bapak Zulkifli Hasan, kepada Pak Sekjen, kepada Ketua KMP, terima kasih atas kesempatan baik ini. Sherly dikasih kesempatan untuk ikut diskusi sore ini. Kembali ke pertanyaan Mas Fad, kiranya anak muda sekarang ini apa yang biasanya disampaikan? Intinya adalah kalau kita bicara generasi milenial, dan kalau boleh kita buka-bukaan kan sebetulnya generasi milenial ini adalah yang saat ini paling produktif usianya. Kurang lebih kan lahir tahun 1980 sampai 95. Kalau kita boleh buka secara definisi. Jadi sebetulnya bicara tentang milenial saja di Instagram, tentang masa depan dan apapun tentang masa depan itu pasti anak muda senang, pasti. Karena mau nggak mau bicara anak muda ini kan adalah tentang masa depan. Dan termasuk di dalamnya pendidikan, termasuk di dalamnya politik, termasuk di dalamnya building awareness, termasuk di dalamnya pendidikan. Dan masuk di dalamnya yang nanya ada giveaway nggak Kak? Nah, itu masa depan nggak tuh? Masa depan juga, itu ciri anak muda juga gitu ya. Iya, dan itu menjadi hal yang paling menarik bagi anak muda sekarang. Bicara tentang masa depan itu paling menarik. Baik itu tentang pekerjaan, baik itu tentang inovasi, startup, nanti mungkin Dr. Tirta bakal banyak bahas tentang inovasi, kreativitas. Mas Fad mungkin nanti akan lebih banyak mengupas juga. Dan ini sesuai kan sebetulnya kalau kita mau buka-bukaan teman-teman dari World Economic Fund juga menyebutkan bicara anak muda maka ada 6 isu yang paling disenangi oleh anak muda khususnya generasi milenial. Mulai dari korupsi, tentang transparansi, akuntabilitas pemerintah. Jadi saya sangat mengamini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ini adalah sebetulnya upaya untuk mengajak anak muda untuk tidak apatis. Karena sebetulnya anak muda itu sangat serius dan aware dengan masalah korupsi, transparansi, akuntabilitas. Betul ya Mas Fat ya? Betul. Benar ya? Yang kedua masalah konflik agama. Ini hype sekali di tengah anak muda. Jadi masalah di Timur Tengah yang jauh terasa dekat. Kalau bicara tentang konflik agama. Kemudian kemiskinan, disparitas pendapatan, penghasilan, tentang perang, dan environment. Ini kan lagi hype banget ya Mas? Dan semua ini kalau kita boleh menyimpulkan, ini bicara masa depan semua. Bicara tentang kemiskinan, pendapatan mereka, environment, bagaimana dunia ini
masa depan diri mereka, lingkungan mereka, keluarga mereka, bangsa mereka, agama mereka, bahkan bumi tempat mereka tinggal. Dipikir demikian. Gimana caranya supaya mereka kita beri banyak hal gitu ya. Anak muda ini tertarik sama gagasan-gagasan baru, tertarik untuk menggali apa sih yang bisa mereka kontribusikan untuk masa depan tadi, dimulai hari ini. Makanya startup menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu ya buat mereka, karena mereka merasa di startup ini mereka bisa berkontribusi lebih banyak, beda dengan di perusahaan besar, misalnya di korporasi. Jadi anak muda kadang-kadang punya pemikiran daripada jadi baut kecil, mending jadi ban tapi di motor butut gitu ya. Nah gimana cara melihat itu dalam pandangan Shirley gitu ya, supaya kita juga bukan hanya bisa memberi ruang buat mereka, tetapi juga bisa mengundang mereka buat ikut berkontribusi dalam sesuatu yang sedang dikerjakan dalam bentuk real gitu ya. Apa sih ada inisiatif-inisiatif yang Shirley lakukan kah selama ini atau gimana? Iya. Jadi kan bicara tentang tadi anak muda otomatis masa depan toh, dan bicara tentang masa depan otomatis ini bicara persiapan. Karena nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke sana. Dan bicara persiapan ini kan banyak sekali, ada skill, ada pendidikan. Dan Shirley karena memang fokusnya adalah dalam dunia pendidikan bersama teman-teman, kita mencoba untuk membuat salah satu sekolah public speaking school bersama teman-teman untuk melatih. Nantinya akan lebih banyak lagi skill yang akan masuk di sana. Dan itu menjadi wadah bagi mereka untuk dipertemukan dengan para mentor. Oke, Itu luar salah biasa. satunya. Itu jadi Shirley bukan hanya mengajak anak-anak muda untuk bicara masa depan, semangat, tapi juga sekaligus membuka ruang biar mereka juga bisa belajar, mereka juga bisa memberikan kontribusi nyata gitu ya nantinya di masyarakat dan lain sebagainya. Sekarang saya ke Dr. Tirta nih. Nanti kembali lagi ya, nanti karena ini talk show, jadi kita harus lompat-lompat gitu Jen ya. Nah ini mudah-mudahan juga melihat talk show-nya yang seru ini, Pak Sekjen tertarik juga nanti berkomentar gitu ya, akan seperti apa. Nah kalau ke Dr. Tirta saya langsung to the point aja. Salah satu yang diinginkan oleh anak muda di era ini adalah kebebasan berpendapat. Orang tuh harus bebas berpendapat. Bahkan berkah dari kebebasan berpendapat ini juga melahirkan orang-orang luar biasa seperti Dr. Tirta dan Shirley ini. Tapi juga kebebasan berpendapat ini ada masalahnya juga. Jering juga di penjara nih gara-gara kebebasan berpendapat. Gimana nih dok? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat yang udah nonton, teman-teman yang hebat. Kalau dari saya sendiri sih, boleh ngegas ya? Boleh ngegas. Jadi, kalau nggak ngegas nggak Dokter Tirta. Iya, kalau dari saya sendiri sih, filosofi saya dari lahir kan, saya lahir tuh dalam sebelum quote ya. Kalau belajar dari Mas Fat tuh ahli quote. Jadi saya ikut-ikutan. Jadi yang pertama adalah saya lahir dari keluarga yang memang backgroundnya lumayan jauh dari antah berantah dokter. Bapak ibu saya karyawan bank, nggak ada basic pengusaha, nggak ada basic dokter. Terus bapak saya Jawa asli, ibu saya itu adalah keturunan dari Tionghoa, beda agama juga. 17 tahun saya ateis, terus saya mualaf di usia 22, dan saya senat FK UGM. Menolak beasiswa ke luar negeri 4 kali karena saya cinta tanah air, pengen membuktikan saya lulus berdikari di sini. Tidak pernah kredit bank, menolak sistem melawan BEM di FK UGM pada waktu itu 2 kali berturut-turut. Senat keturunan Chinese pertama kali di FK UGM. Dan narasi saya dari awal tuh saya nggak pernah takut untuk berbicara. Lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kepalsuan. Kalau saya dari awal bisa. Itu dari awal saya kayak gitu dan sudah banyak hal yang saya ambil dari resiko yang saya ambil dari seperti itu. Yang pertama soal BPJS, saya kritik tahun 2015-16 karena sistematika yang terlalu dadakan pada waktu itu yang berakibat ditegur sama senior. Terus saya bersuara kritik kemarin kalau nggak salah tentang kritikan saya yang karantina wilayah yang viral banget videonya yang akhirnya juga dilakukan dengan nama lain namanya PSBB. Terus kritik Pak Yuri yang akhirnya ketemu Pak Yuri salaman juga yang akhirnya diangkat di Tempo yang berakibat Instagram saya dihack, diteror bot dan ditekan sana sini, masih hidup tapi. Terus sama Jering saya live 2 kali bersuara lagi dan itu berakibat juga Jering dimasukkan bui karena nggak bisa ngendaliin emosi, saya masih hidup, masih. Jadi
Dan satu-satu yang bersuara sekarang untuk vokal dan tetap berdiri di UMKM dan kesehatan, alhamdulillah masih lancar. Tapi kalau dibilang bersuara sebebasnya, emang saya seperti ini dari zaman 2011 dan saya bahas mengenai isu yang fakta yang tidak ingin didengar oleh banyak orang. Jadi kalau saya belajar dari kawan-kawan yang udah dahulu, saya emang timbulnya itu organik. Saya bukan basic politisi, bukan basic pengusaha juga, bukan basic dokter, saya hanya bersuara apa yang saya suka, tetapi saya bertindak. Karena emang saya dari 2009, mungkin background kawan-kawan di sini agak berbeda dengan saya. Saya itu di Jakarta ngemper di Blok M, itu setengah tahun. Jadi saya tidur tuh di emperan Bulungan, saya berteman dengan kaum marginal, terus kawan-kawan saya di situ, itu yang mengakibatkan saya sama Jering respect, dan saya tidak akan terpikir untuk melaporkan dia. Dan saya, separuh pegawai saya di usaha saya itu separuh adalah kaum marginal, jadi saya bersuara apapun yang saya bisa. Dan tujuan goal akhir saya adalah, ya kita harus bersuara tentang kebenaran, terutama tentang anak muda. Karena saya ada berpikiran dari dahulu, gak ada negara Indonesia kalau gak ada Budi Utomo. Dan kalau kita paham sejarah, tanggal 20 Mei 1908 ada 9 orang mahasiswa kedokteran yang siap di DO pada waktu itu dari Stovia untuk bergerak. Dan kongres pertamanya di Jogja. Jadi nggak ada masalah kalau suaranya dokter. Dan kalau dibilang, saya kenapa jadi pengusaha UMKM, karena saya pengen membuktikan saya bisa praktek tanpa dibayar sama sekali. Saya bodoh amat soal gaji, karena saya sudah cari duit dari bisnis saya. Jadi saya praktek, saya edukasi, saya ngasih seminar, 660 seminar udahan, dan narasi saya adalah yang semua orang bisa, semua anak muda itu berhak untuk bercita-cita walaupun dia sebenarnya dari pelosok pun berhak bercita-cita di presiden. Yang salah dari kita adalah kita menertawakan cita-cita itu. Jadi ketika kawan saya dan berteriak saya jadi presiden, ya saya tetap respect karena itu cita-cita. Dan akhirnya saya terjun di UMKM. Jadi kalau orang bilang, Dr. Tita tiba-tiba viral di COVID, kalian yang mainnya kurang jauh. Kalau saya ngegasnya gitu. Kenapa? Karena saya dari 2013-14 sudah bersuara tentang itu. Saya dapat centang biru verified dari Instagram karena saya ngangkat pabrik sepatu di Bandung. Dan sebelum orang teriak-teriak mengenai Omnibus Law dan buruh, saya sudah tahu penderitaan dan saya sudah memperjuangkan buruh sepatu sejak tahun 2 tahun lalu untuk meningkatkan konsumsi daya beli brand lokal. Jauh sebelum Pak Jokowi pakai Nah Project, kita udah memegang brand lokal dari 2017. Dan anaknya Pak Jokowi pun beli di event saya. Dan jaketnya Pak Jokowi pun yang kolaborasi saya. Tapi saya nggak butuh pansos untuk ngupload bahwa saya yang buat. Biarkan orang tahu karya itu sendiri dan akhirnya kelak akan orang kepo. Siapa sih dokter ini, sosokan dokter tukang sepatu tapi berkuar-kuar tentang COVID. Ya karena orang citranya dokter seperti itu. Formal, tidak bisa ceplos-ceplos. Ya kamu hanya mendengarkan fakta yang ingin kamu dengar. Saya counternya. Ya faktanya emang jelek. Kalau ada yang bilang Indonesia bagus dari COVID, itu ngomong kosong. Saya bisa bilang kok. Paling dijemput, gak takut. Emang jelek, kamu cek aja. Reuters kan hujat kita. Kita tes masih 0,05%. Nakes banyak yang terinfeksi. Terus kita sekarang masih edukasi masker. Sementara negara lain di Wuhan udah full party. Dan ekonomi kita di beberapa bagian kritis. Sementara first wave belum kelar-kelar. Kita alih-alih menggunakan dana untuk edukasi COVID, tapi sekarang bioskop dibuka, ya udah kita nakes sudah ikhlas kok. Paling ujung-ujungnya semua akan mati kan. Dan tapi ya tergantung kita melayani sepenuh hati apa enggak. Jadi kalau teman-teman di sini berkata bahwa Indonesia aman-aman aja, kalian yang hanya ingin aman-aman aja. Faktanya enggak aman, tapi kalian berpura-pura untuk aman. Karena jujur lebih baik pilihannya tinggal 2 sekarang. Mati karena COVID atau mati karena kelaparan. Itu yang terjadi di grassroots Mas Fat. Jadi tujuan saya bicara ya saya berbicara apapun yang saya suka selama itu benar. Dan faktanya resikonya sudah berat banget. Resiko berat. Siap dihack, siap. Siap dihujat netizen, siap. Apalagi? Siap dihujat keluarganya, siap. Diteror, dipecah kaca, diancam dibunuh, diancam ini, diancam ini, sering gitu. Tapi udah, santai aja. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, orang kayak Dr. Tirta, Shirley, ini sebenarnya menjadi ikonnya anak muda atau menjadi tokoh anak muda lah kemudian yang dipercaya itu karena mereka voicing the voiceless. Ya, keren. Segmennya kan tadi Shirley cerita bahwa ada anak muda yang sekarang menginginkan Indonesia itu seperti ini, seperti itu. Kemudian punya harapan tentang masa depan, ada yang concern tentang transparansi, ada yang concern tentang konflik agama dan seterusnya.
Shirley voicing segmen itu. Dr. Tirta juga tadi voicing segmen yang lain, yang nakes, kemudian lain sebagainya. Sebelum ditaruh, satu pertanyaan lagi. Senang ya? Belum ngegas. Belum. Tadi masih nahan itu. Aduh, masih nahan. Banyak yang tua-tua. Banyak yang tua-tua tuh saya lihat tadi milenial, tapi kayaknya kepala 4. Jangan salah Dr. Tirta, itu kelihatannya aja, tapi jiwanya masih muda. Jiwanya masih muda. Tuh lihat tuh, ini buktikan bahwa kalian muda dengan nanti bertanya ya. Satu lagi, voicing the voiceless itu kan kadang-kadang tadi. Oke, Dr. Tirta bisa nggak takut. Sebagai pribadi nggak takut lah mau dipecah kaca, diteror, dihack dan lain sebagainya. Tapi kan punya keluarga juga. Ada istri, ada keluarga yang lain. Ini gimana? Anak-anak muda yang lain juga banyak yang pengen berjuang, tapi banyak aduhnya nih. Kadang perjuangan itu ada resikonya. Gimana nih Dr. Tirta? Jadi pilihan tuh cuma satu. Saya terinspirasi dari salah satu Expresma UGM yang bernama Giovanni Van Empel. Dia alumni FK08 dan satu-satunya Presma UGM yang berasal dari dokter. Dia sempat ceramah ke saya bahwa life is too short. Lu pilih jadi badut atau lu boleh jadi hero. Terserah diri lu sendiri. Dan emang resiko itu ada. Ya tergantung kamu mau menerima resiko itu apa enggak. Ingat, seorang buruh bernama Maksina aja rela wafat untuk meningkatkan HABU. Wiji Tukul sampai sekarang nggak ketemu. Tergantung kita tuh mau perjuangan di sisi mana. Kalau kamu mau titik aman, tapi melihat mendapat popularitas, kekayaan duniawi, ya itu pilihan kita masing-masing. Tetapi kalau saya memilih untuk melakukan bersuara apa yang teman-teman bersuara. Tetapi cara yang saya lakukan bukan langsung frontal. Kalau Mas Fat mengamati, Mas Fat udah sering ya ngobrol sama saya. Saya kalau bersuara di medsos ataupun menggunakan, itu tidak pernah langsung bel. Tapi menggunakan sebuah narasi kayak ada prolognya, ada sebuah jembatannya sampai klimaks, sampai anti klimaks, dan itu menyuarakan rakyat dan akhirnya itu disukai oleh grassroots. Dan emang itu, dan ketika sama Jering, orang lain kalau ketemu Jering gimana? Menghujat di medsos. Kalau saya, yang saya lakukan adalah, saya menemui dia di Bali. Loh, Mas Tirta nggak takut untuk di apa-apain? Iya nggak takut, emang kenapa? Saya terbiasa berdiskusi dengan kontra. Dan akhirnya ya saya menerima aspirasi dari Jering lewat lawyernya, tapi ya berujung blundernya dia yang akhirnya dilaporkan oleh organisasi saya. Ya tidak bisa lah, itu udah organisasi, jadi saya nggak bisa ganggu-gugat karena itu senioritas. Terus yang saya bilang resiko ada, ya. Resiko saya karena terlalu saya liar banget untuk berbicara, itu contoh paling parahnya adalah 2014 tuh aku nikah, Mas Fat. Dan 2018 karena aku terlalu sering keliling-keliling, terlalu sering sharing, ngurus toko, bisnis, dan bersuara untuk seminar, itu berimpact aku divorce 2018. Sampai separah itu. Dan berimpact keluargaku yang di Solo, ibu bapakku tiap jam 3 sampai 4 pagi itu selalu mendapatkan teror call. Wah, itu udah biasa. Lama-lama kita kebiasa dengan hal seperti itu. Kenapa? Ya ujung-ujungnya adalah ini negara hukum. Nah kalau kalian anak muda, influencer, itu namanya aja influence, itu pengaruh. ER-nya tuh pemberi. Jadi terserah kalian, kalau kalian punya wadah dan kalian punya suara, ya gunakanlah untuk bersuara. Karena jika kalian yang nggak bersuara, itu bisa jadi kawan kalian yang diem. Contoh COVID deh, COVID ini paling simpel. Kenapa saya bilang simpel? Kalau misalkan bom waktunya itu tidak diputar kemarin, pada awal Maret, nggak ada yang tahu COVID sampai Indo. Kalau si orang Depok ini nggak ke rumah sakit. Kita flashback tanggal 3-4 Maret, semua pejabat kita mengatakan Indonesia aman. Aman kok Indonesia COVID nggak takut. Iya. Padahal di bulan Januari saya sudah edukasi tentang virus dan diketawain. Santai tir. Ya. Dan akhirnya ada 2 orang pasien yang tiba-tiba sadar dan swab test positif dan panik semua Indonesia. Panik, rush out. Di situ saya edukasi pertama kali. Dan yang terjadi adalah kalau misalkan 2 orang ini nggak ngomong, yang terjadi adalah orang akan diam. Dan kalau soal berani apa tidak, itu soal pilihan. Tetapi ujung-ujungnya semua perbuatan kita itu ada pertanggungjawabannya. Itu bukan di akhirat. Dan kamu akan melihat sendiri nanti entah kamu yang kenapa-kenapa, entah kamu yang kena sakit, atau kamu yang melihat sekelilingmu kenapa-kenapa. Kalau saya seperti itu. Dan akhirnya itu yang menularkan semangat ke kawan-kawan saya, dan akhirnya saya keliling 17 kota untuk relawan. Terus kalau ditanya, Tir, apakah goal akhirmu politik? Karena masamu sangat banyak.
Iya emang masa saya nggak bayar. Jadi saya ketika di Surabaya yang nyambut 1.000 orang, di mana 1.000 orang, kamu bisa jadi caleg pun bisa auto menang. Tapi kalau dibilang segala sesuatu belum bisa ditentukan dengan hanya menjadi kekuasaan. Kalau kamu bisa berjuang dari bawah, kenapa kamu harus mendapatkan kekuasaan? Karena mas saya di bawah. Saya harus mengangkat yang di bawah dulu, baru saya bisa memperjuangkan lewat jalur yang lain. Jadi kalau ditanya resikonya apa, resikonya berat. Kenapa nggak takut? Karena saya percaya sama Allah. Segala sesuatu kalau kau berjuang kebenaran, kamu akan dilindungi. Kalau kalian semua teman-teman bilang bahwa, wah Tirta omong kosong, kalian bisa meeting sama saya, datang kemanapun saya berada dan lihat di relawan, di lapangan, kayak saya apa dari awal. Saya mau skena musik, skena anak pang, skena lain, itu akrab semua. Jadi itu aja. Gak usah takut, ada Allah kok. Oke, jadi jalani aja ya. Semua ada resikonya. Ini ada kopi juga pilihan nih, boleh diminum, boleh tidak gitu ya. Tapi insya Allah bebas COVID. Ada cyanida jangan-jangan. Oh iya. Di sini setelah minum kopi ini akan terpengaruh untuk masuk milenial PAN. Karena ini sudah dibaca-bacain tadi sama Mas Slamet. Ini kebetulan sekali Kang Edi, Pak Sekjen ini mau meresmikan acara lain, mau hadir di acara lain. Tapi saya mau sebelum berangkat, Pak Edi ini menantang, memberikan tantangan, memberikan pertanyaan kepada Shirley, Dr. Tirta, dan nanti Mas Slamet juga, beberapa hal yang harus dipecahkan sama dua orang luar biasa ini. Mau ngapain dengan 1,5 juta orang itu, dan bisa lebih, bisa terus bertambah. Silakan Mas. Mbak Shirley, Dr. Tirta, selamat. Saya dan teman-teman yang hadir semua, ini saya menitipkan pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kepada para narasumber kita. Pertama kepada Mbak Shirley, sebelum saya pergi, saya pamit, ingin saya tanyakan Mbak Shirley. Jadi kita ini, tadi kita bicara milenial, harapan, gagasan, aspirasi, dan ini adalah salah satu bentuk kanalisasinya. Tapi jangankan bicara harapan, jangankan bicara gagasan, ini anak-anak milenial dan Gen Z kita yang saat ini sekolah SMP, SMA, yang terpaksa belajar jauh, jangankan punya harapan gagasan, mau belajar aja nggak bisa. Karena apa? Gawainya tidak ada, nggak punya smartphone, nggak punya laptop, nggak punya akses internet. Nah itu aja nggak bisa. Bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada mereka, motivasi kepada mereka. Di tengah-tengah kekurangan itu, bagaimana mereka tetap bisa survive. Jangan sampai mereka nanti kehilangan semangat, apatis, putus harapan, sehingga segala sesuatu yang sesungguhnya harus cerah bagi mereka ke depannya, mendadak menjadi kelam. Alhamdulillah, PAN telah meluncurkan hashtag Wi-Fi gratis PAN. Jadi seluruh eksekutif, seluruh legislatif PAN di seluruh Indonesia itu sekarang kita minta untuk turun memberikan sebanyak-banyaknya Wi-Fi gratis untuk para pelajar-pelajar kita yang terdampak pembelajaran jarak jauh. Tetapi bagaimana Mbak Shirley bisa memberikan nanti gambaran, jangan putus harapan, apa yang bisa dilakukan, motivasi apa yang bisa diberikan kepada mereka. Kedua, kepada Dr. Tirta. Pada Dr. Tirta, saya ingin tinggalkan satu pesan dan satu pemikiran. Tolong disampaikan, digas juga boleh dokter. Jadi kita ini bicara COVID, bicara vaksin. Vaksin tidak hanya vaksin saja, tapi juga obat bagi mereka yang terdampak. Vaksin bagi mereka agar tidak terkena. Tetapi vaksinnya ini kan harus diproduksi. Biaya produksinya berapa? Ketika sudah diproduksi, harus disuntikan. Biaya untuk nyuntikannya berapa? Dan biaya vaksin dan obat itu sendiri itu berapa? Apakah masyarakat mampu menjangkaunya? Atau perlu subsidi lagi, Pak Dokter? Untuk kurang lebih 26,4 juta masyarakat miskin di Indonesia perlu subsidi lagi. Bagaimana solusinya dari kacamata Pak Dokter? Terakhir, untuk Slamet Aryadi. Slamet ini datang dari Jawa Timur. Mahasiswa yang sama sekali nggak dikenal. Kalau dulu di Solo ada Pak Jokowi Ndeso, ya ini juga Ndeso. Tapi bisa nyampe di Jakarta, di ibu kota, di DPR RI bisa berprestasi. Bahkan kemarin di rapat paripurna di DPR RI, ketika Menteri Keuangan menyampaikan pandangan terhadap nota keuangan, justru yang bersuara itu satu orang, namanya Slamet Aryadi. Interupsi didengar dan menggelegar. Itu saja mungkin saya sampaikan. Saya tinggal dengan pemikiran itu. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti bisa tetap mengikuti. Ini seru banget. Ini bermanfaat banget, jangan tinggalkan, rugi. Saya aja ninggalin sekarang rasanya rugi banget. Oleh karena itu jangan tinggalkan,
Terima kasih para narasumber sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pamit kita foto bareng dulu, karena milenial tanpa foto itu bersiaplah dilupakan sejarah. Kata teman saya Asep Kambali, barang siapa yang enggan difoto bersiap-siaplah dilupakan oleh sejarah. Oke, selamat jalan Pak Edi. Saya lanjut ya. Oke, ini udah dapet tantangan. Nah ini kita sekarang ngobrol lebih santai gitu ya. Tapi nanti kalau nggak cukup waktunya kita lanjut sambil ngopi bareng. Ini sebelum tadi jawab pertanyaan-pertanyaan Kang Edi tadi dijawab oleh Shirley, oleh Dr. Tirta, saya ke Selamat Aryadi dulu. Tadi kan kita bicara soal voicing the voiceless. Nah ini teman-teman kita ini berdua bersuara lantang di dunianya masing-masing. Nah Selamat ini menempuh jalan lain, menempuh jalan politik. Jadi menyuarakan suaranya, gabung. Silakan. Selamat datang juga, ini salah satu milenial PAN juga, sekalian nanti saya tanya-tanya juga. Tapi ini pertanyaan yang sama nih sekalian ya. Pertanyaan yang sama, ini 2 orang anggota DPR RI yang luar biasa. Nah, tadi kita bercerita bahwa anak muda ini ingin dibantu disuarakan. Teman-teman ini membantu juga menyuarakannya. Teman-teman yang menempuh jalur politik ini juga membantu menyuarakan itu dengan cara ikut kontestasi politik. Cerita dong Mas Slamet pengalamannya, kemudian juga apa yang sudah dilakukan selama ini dalam rangka membantu menyuarakan suara anak-anak muda di daerah itu supaya didengar oleh orang-orang di seluruh Indonesia, bahkan kerjanya lebih jauh lagi jadi kebijakan dan lain sebagainya. Silakan kita dengarkan dulu Selamat Aryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan yang luar biasa ini Mbak ya. Kalau biasa kami di DPR itu biasa ketemu dengan senior, dengan orang-orang yang mungkin ada yang pragmatis, ada yang oportunis dan sebagainya. Tapi hari ini luar biasa, saya mewakili KMP Kaukus Milenial PAN mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tirta sama Mbak Shirley sama Mas Fad yang sudah menjadi mampu untuk menghidupkan optimisme para pemuda, khususnya dalam kami sebagai orang politisi, khususnya dalam politisi. Juga selamat datang, ini saudara saya Mitra Fahruddin, anggota DPR RI, salah satu dari 6 bersaudara di DPR RI ini, sama-sama muda. Jadi kalau boleh saya mengambil kalimat apa yang disampaikan oleh Dr. Tirta tadi, ketika semua orang, semua pemuda itu mampu dan harus memiliki suatu mimpi dan cita-cita. Nah, hari ini kalau boleh saya mengambil kalimat salahnya, ketika mereka bermimpi dan bercita-cita tinggi, mereka malah ditertawakan begitu, dokter ya. Nah, itu ada dalam diri saya sebetulnya, dok. Tuh. Jadi hari ini saya tidak berbicara siapapun, tapi ini menjadi suatu role model dalam kehidupan saya. Saya bukan siapa-siapa, sebetul apa yang dikatakan oleh Pak Sekjen Sadi. Saya bukan anaknya bukan anaknya kiai, bukan anaknya bupati, bukan anaknya pejabat. Iya, bukan darah biru, bahkan saya anaknya seorang petani. Kalau mungkin Pak Dokter, Mbak Shirley ini lihat di Mata Najwa, pernah kami diundang bersama orang tua. Orang tua itu tidak ngerti bahasa Indonesia sama sekali, Mbak. Jadi memang kami sebagai pemuda mampu mencetak sejarah baru bagaimana politik oligarki ini tidak selamanya berkuasa. Hari ini kami sebagai pencetus sejarah mampu untuk memutus mata rantai politik oligarki di Madura. Itu sudah saya buktikan. Cuman memang kami kemarin dan saya belum sadar medsos, Mbak, belum sadar media karena kami ini dari desa, karena takut dibilang alay ketika hanya kegiatan diupload, sama mungkin dengan pernyataan Dr. Tirta ya. Setiap memberikan bansos dan sebagainya mungkin tidak terlalu dipost di medsosnya, mungkin takut dikira ria dan sebagainya. Kan tapi iya.
Baru hari ini kami sebagai seorang politisi pentingnya sadarnya kami bagaimana kita ini melek, ya kan, melek digital. Tentunya kami harapan besar dengan terbentuknya Kaukus Milenial PAN ini dan saya ada di dalamnya ini menjadi tumpuan baru, harapan baru bagaimana Kaukus Milenial PAN ini menjadi katalisator dan etalase baru bagi generasi muda, apalagi yang mereka ingin aktif dalam dunia politik, mereka yang aktif ingin menyuarakan aspirasinya. Kami di sini khususnya sebagai anggota DPR RI milenial sudah banyak hal dilakukan, Mbak. Jadi kami berbicara tentang historis ataupun sejarah ketika kami ingin maju sebagai seorang politik, seorang politisi yang bukan siapa-siapa, di situ butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, mungkin ketika berbicara tentang perolehan suara saya dapat 135.000, tapi berbanding terbalik dengan followernya Mbak Shirley ya, yang 1 juta berapa itu. Kalau saya di medsosnya itu IG-nya masih 1.400 Mbak, karena masih baru ya kan. Tapi insya Allah ini kita akan menjadi mengikuti jejaknya Mbak Shirley, Dr. Tirta, bagaimana kita khususnya yang ada di DPR ini mampu untuk menjadi bagian dari generasi milenial yang mampu untuk mensuarakan apa yang menjadi aspirasi milenial. Salah satu contoh apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi pada saat kemarin saat paripurna, saya mensuarakan terkait masalah harga garam di Madura, yang kedua masalah harga tembakau. Dan ketiga saya mensuarakan pada saat paripurna itu mensuarakan bahwasanya kita perlu mengantisipasi adanya gagal panen raya. Kenapa saya suarakan yang pertama terkait masalah pertanian? Karena menurut berdasarkan cita-cita para pelopor pendiri bangsa, bahwasanya Indonesia ini bisa berdiri, bisa berdaulat, bisa sejahtera dan bisa dikatakan merdeka, salah satunya berdiri secara kedaulatan pangan. Tentunya salah satu yang saya sampaikan, karena dalam konteks pertanian ini tidak hanya semerta-merta berbicara tentang pertanian tradisional, di dalamnya hari ini kita yang sering genjotkan adalah bagaimana kita mampu menciptakan dan menumbuhkan kesadaran diri bagi para pemuda khususnya para milenial untuk menjadi role model bagi generasi Gen Z selanjutnya, ini untuk menjadi petani milenial yang sadar akan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini yang dikatakan oleh Ibu Menteri kemarin adalah 29% adalah dari pertanian. Tentunya hari ini kami lagi gencar, lagi menumbuhkan bagaimana gagasan petani milenial ini bisa diakui secara nasional. Dengan itu kami bagaimana khususnya dalam pertanian ini kita sebagai milenial sudah tidak merasa risih, sudah tidak merasa gengsi untuk melakukan cocok tanam, untuk melakukan menjadi bagian besar dari petani. Tentunya saya di sini juga merupakan seorang anak yang terlahir dari rahim seorang petani. Tentunya saya bangga dan kebetulan hari ini saya di Komisi Pertanian. Saya pertama kemarin saya sampaikan kepada kementerian bagaimana kita bisa menciptakan petani milenial. Kedua, milenial ini banyak cakupannya. Ada yang milenial dengan kategori gaya hidup mereka yang milenial, ataupun mindset mereka yang milenial, ataupun kehidupan sosial milenial. Tentunya berbicara milenial ini banyak cakupannya. Tentunya bukan hanya berbicara seorang pemuda yang terlahir dari seorang pendidikan, juga ada yang namanya santri-santri milenial ataupun para generasi-generasi milenial yang ada di pelosok desa. Tentunya bagaimana hari ini yang menjadi misi ataupun konsen dari kami sebagai generasi yang dititipkan di parlemen oleh perwakilan milenial, hari ini bagaimana kami perlu untuk membangun optimisme dan percaya diri dari generasi muda ini untuk ikut andil dalam mengambil peranan penting dalam politik, sehingga saya ingin membuat gerakan bahwasanya bagaimana pemuda ini tak politik ataupun tidak apatis terhadap politik, karena segala kebijakan ini tergantung bagaimana kita mengambil peranan penting di dalam politik. Nanti ini harus diundang nih Dr. Tirta, karena ceritanya sebenarnya lebih seru dari ini. Tapi nanti kita gali. Iya. Jadi Mas Slamet ini sebelum jadi anggota DPR, dulu waktu mahasiswa, ini pernah jadi kuli bangunan 2,5 tahun. Terus setelah itu membangun karirnya, pernah jualan pecel ya, ayam pecel dengan warung emperan. Iya.
gitu ya. Jadi ini benar-benar rise from below gitu ya. Dan jadi Zero to hero. from zero to hero. Nah ini juga di samping saya sebelum nanti kita ke Shirley sama Dr. Tirta lagi, ada Mas Mitra Fahrudin yang juga sama berjuang juga dari akar rumput tapi dan menjadi inspirasi anak-anak muda. Sekarang sudah duduk di DPR RI. PAN ini salah satu partai yang anggota DPR RI mudanya terbanyak. Jadi definisi mudanya itu di bawah 35 tahun, bahkan di bawah 30 tahun. Mas Slamet ini masih 29 tahun. Sudah 22 tahun. 29 tahun sudah di DPR RI. Ada Farah Putri Nahlia juga masih di bawah 30 tahun. Jadi PAN ini sebagai, makanya ada Kaukus Milenial PAN ini membuka ruang besar-besar buat anak-anak muda terjun di politik. Kita ke Mas Mitra dulu. Cerita dong gimana dulu tertarik masuk politik, kemudian berjuang mewakili anak-anak muda dan sekarang ada di DPR. Gimana Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Dokter Tirta, Mbak Shirley. Bro, selamat. Baru ketemu lagi kita. Mas, terima kasih atas undangannya. Mohon maaf, ini agak telat. Tadi perjalanan dari Bogor setelah menghadiri kegiatan semalam BM-PAN. Memang ini menjadi menarik bagi kita setelah DPP PAN membuat satu kaukus milenial ini, sehingga kita di fraksi PAN yang muda-muda ini bisa menjadikan ini sebagai panggung tentunya, dan menjadikan kaukus milenial ini sebagai wadah berhimpun generasi-generasi muda yang ada di Partai Amanat Nasional. Ini juga menjadi apa tadi Mas tanyakan, seperti apa semangat kita pada saat terjun ke dunia politik. Memang saya juga bagian dari anak kampung, bahkan tagline saya anak desa membangun bangsa. Kampung saya di Kabupaten Nrekang, sekitar 270 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, itu Makassar. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk bagaimana melihat, bagaimana memberikan kontribusi, berpartisipasi dalam rangka pembangunan bangsa kita ke depan. Sehingga memang kami dilahirkan di lingkungan organisasi yang punya hubungan sosial, punya kedekatan dengan orang-orang banyak di daerah kami. Terakhir, saya aktif di KNPI Sulawesi Selatan sebagai bendahara umum. Kemudian di masa-masa sekolah dulu memang banyak aktif di organisasi. Di masa kuliah pun demikian. Sehingga inilah yang menjadi semangat kita, spirit kita untuk bagaimana berpartisipasi langsung dalam rangka itu tadi pembangunan bangsa kita ke depan. Karena saya pikir tidak cukup kalau kita hanya aktif di organisasi saja. Sehingga apa yang menjadi ide, gagasan kita akan tuangkan dalam rangka pembangunan itu ketika kita terjun langsung ke dunia politik. Sehingga kita bersentuhan langsung pada kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat luas. Saya sepakat dengan saudara saya Slamet tadi bahwa hari ini adalah era milenial. Tadi malam saya mendengarkan sambutan Ketua Umum BM-PAN. Ini sangat menyentuh bahwa kita ini perkasa hari ini. Tapi jangan sampai kita tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada hari ini. Dianalogikan keperkasaan dinosaurus. Dinosaurus dulu-dulu itu sangat perkasa, kata Ketum. Dia sampaikan. Tapi hari ini sudah punah. Kenapa? Karena tidak mampu
beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Oleh karena itu kita berharap PAN ke depan, bahkan Kaukus Milenial ini akan mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang. Memberikan fasilitas, memberikan ruang, memberikan panggung terhadap generasi-generasi muda, karena harus kita ketahui bahwa hari ini kalau kita melihat memang generasi milenial inilah yang mendominasi, ya, mendominasi semua lini-lini yang ada di bangsa kita, di negara kita ini, baik itu pengusaha, baik itu tenaga profesional dan lain-lain. Tentu ini menjadi kebanggaan saya bisa duduk bersama Pak Slamet, Pak Dokter, dengan Mbak Shirley. Kita cuman biasanya lihat di medsos saja. Nah, sekarang bisa duduk satu panggung. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih mungkin. Baik, terima kasih Mas Mitra. Ini kita tadi dititipi pertanyaan sama Pak Sekjen untuk dijawab Shirley soal kesenjangan. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Shirley ya. Mbak Shirley di mana boleh ditulis dan juga ini bisa dijawab juga oleh Mbak Shirley. Jadi pertanyaan dari Shirley kepada Shirley gitu ya. Ini tentang kesenjangan. Tadi juga sama Pak Edi cerita bahwa memang anak muda punya harapan, anak muda berpikir masa depan dan lain sebagainya, tapi kita punya problem kesenjangan itu. Nah, gimana Shirley menanggapi ini? Apalagi udah senjang, udah mas senjang ya tadi seperti diceritakan, dihantam COVID lagi. Iya, menarik Mas Fat. Di balik sebuah krisis itu pasti ada pemenang baru, pasti. Kita bisa lihat bagaimana resesi di Amerika, ekonomi dipindahkan, jelas keluar para pemenang baru. Gak usah jauh-jauh lah ke Amerika, di Indonesia aja, 1945 setelah sekian lama kita dijajah, krisis, 1945 kita merdeka, apakah keluar para pemenang baru? Jelas, kita kenal Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Agus Salim. 98 krisis, apakah keluar para pemenang baru? Jelas, meskipun dalam hal ini finansial. 2008 sama. 2020 krisis multidimensional, kita semua babak belur, baik dalam ekonomi maupun kesehatan, apakah keluar para pemenang baru? Pasti. Dan kalau ada kelompok umur yang paling siap keluar sebagai pemenang, jawabannya adalah anak muda. Kenapa? Tadi sempat disebut juga oleh Mas Mitra, karena anak muda pertama sangat adaptif dengan Internet of Things. Dua, sangat responsif. Curiosity-nya masih besar. Kepo-nya masih tinggi, penasaran terhadap segala sesuatu. Jadi kalau kata tadi Dr. Tirta speak up, wadahnya sosial media ya memang di situ. Memberikan suaranya, karena memang di situ wadahnya. Dan terkait kawan-kawan kita di daerah, tadi di sini 3 orang sudah menyampaikan berasal dari daerah, sama sebetulnya saya juga berasal dari daerah, terpencil juga, tapi saya tidak ingin mengupas itu teman-teman, bahwa variabel teknologi memang memberikan warna baru di industri 4.0, tapi bukan berarti dia menjadi penghalang kita untuk mempunyai cita-cita, visi, goal, target, atau apapun kita menyebutnya. Karena kalau Malcolm X aja, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan, yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih sampai jadi undang-undang. Pernah mengatakan bahwa the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan itu adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, kita bukan lagi bicara tentang saling mengamini, kita lahir di mana, berproses di mana, kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa, kita lahir dari rahim perempuan mana. Ini tentang kita anak muda, berani bekerja keras, berani bekerja cerdas, membayar persiapan ini, maka kesempatan akan duluan datang lebih cepat. Saya ingin menjawab sedikit kalau diizinkan, saya beberapa waktu yang lalu, ini ada satu narasi, puisi, saya ingin bacakan dalam kesempatan baik ini, boleh? Sekaligus menjawab tadi tantangan dari Pak Edi, kiranya, semoga Pak Edi habis ini bisa direkam ya. Puisi ini sengaja dibuat untuk kita semua yang berjiwa muda, yang tengah mencari jati diri, yang tengah berusaha berdamai dengan kondisi. Semangat selalu untuk kita semua yang berjiwa muda.
Ia menolak untuk berleha-leha walau waktu masih banyak yang tersisa. Ia menolak untuk berputus asa walau sukses seolah semakin susah dirasa. Ia menolak untuk menyerah walau yang lain sudah berpasrah. Ia menolak untuk kecewa walau satu demi satu teman seperjuangan rela meninggalkan kita. Ia menolak untuk jatuh walau semua sudah mengeluh. Ia menolak untuk kalah walau semua sudah menyerah. Ia menolak untuk menyalahkan walau kegagalan mewarnai sepanjang perjalanan. Ia menolak untuk menggerutu walau jalan yang ditempuh seolah selalu berakhir buntu. Ia menolak untuk bersedih walau perjalanan hidup seolah hanya sisakan perih. Ia menolak untuk lengah walau lawan sudah tertinggal jauh terengah-engah. Yang menolak untuk sombong walau tumpukan keberhasilan menjadi saksi yang tak bisa lagi berbohong. Yang menolak untuk takabur walau usaha kita sudah bisa hasilkan uang walau kita sedang tertidur. Yang menolak untuk puas walau pundi-pundi uang sudah mulai mengalir dengan deras. Karena kita semua adalah manusia-manusia berjiwa muda yang tidak akan pernah berhenti melawan sampai kegagalan demi kegagalan lelah mendekati kita. Yang tidak akan pernah berhenti tegar sampai kesedihan demi kesedihan itu putus asa melukai kita. Yang tidak akan pernah berhenti berjuang sampai satu demi satu kesuksesan menampakkan dirinya di hadapan kita. Yang tidak akan pernah berhenti berusaha sampai kebermanfaatan kita bisa dirasakan oleh sesama. Ya, itu memang berat dan perlu perjuangan serta pengorbanan ekstra. Namun dengan berjiwa muda dan ridho yang maha kuasa, kita pasti bisa. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa berjiwa muda itu bukan lagi tentang usia, teman-teman. Bukan lagi tentang seberapa lama kita sudah diberi kesempatan untuk hidup. Yang namanya berjiwa muda itu adalah tentang mental dan pilihan sikap. Kita ingin terus-terusan putus asa, blaming, playing victims, atau kita bersikap optimis. Kita melihat ke depan dengan penuh harapan. Kita mengambil keputusan. Karena kita akan tua setua keputusasaan kita. Dan kita akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua pesimisme kita. Dan kita akan muda semudah optimisme kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil, membuat keputusan. Dan kita akan muda semudah keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Saya pikir demikian. Luar biasa. Terima kasih Shirley. Kita geser ke Dr. Tirta yang saya tantang baca puisi juga nih, kalau ada deh. Atau puisinya dikarang aja langsung dengan gaya ngegas gitu. Saya orator ya lah. Orator. Ya, kita berikan kesempatan orasi kepada Dr. Tirta tentang anak muda. Tadi juga banyak pertanyaan dan saya tahu juga Dr. Tirta selama ini kenapa berjuang di UMKM karena mau mengatasi kesenjangan itu. Ya. Kenapa memperjuangkan, kenapa membangun literasi ya, membangun kesadaran kawan-kawan muda ini tentang banyak hal lah. Belakangan tentang kesehatan, kemudian juga sejak lama berbicara tentang UMKM, tentang kesetaraan dan lain sebagainya. Kita tunggu orasi dari Dr. Tirta yang akan mengguncang dunia. Ini baru 5 anak muda nih yang hadir di depan kita di Millennial Talk. Butuh 5 lagi, maka goyang ini Daksa ini sebentar lagi. Silakan Dr. Tirta. Ya, terima kasih Bang Fat. Biasanya kita kalau ngegas-ngegas di warung kopi aja lah. Cuman ini
Senang sih sebenarnya udah biasa ya kalau sebenarnya seperti itu. Tapi kalau tadi terkait pernyataannya Pak Sekjen ya Pak Edi yang mengatakan menanyakan beberapa hal, mau jawab dulu itu. Yang pertama terkait sekolah. Jadi buat kawan-kawan sih kalau sekolah jujur aja itu adalah suatu hal yang dilematis. Jadi kalau kawan-kawan mengatakan dalam segi nakes yang mungkin duduk di atas kursi kantor atau yang penghasilannya di atas UMR 2 kali lipat, mungkin akan mengatakan belum aman ya, terus masyarakat tidak patuh. Cobalah kali-kali kita turun ya. Ada di satu tempat di sekolah yang emang dia itu nggak punya gadget, ya kan gratisannya kuota kan. Pak Nadiem memberikan gratisan kuota. Masalahnya udah kuota bos, masalahnya rendi gadget deh. Ya, masalahnya itu, jadi nggak punya gadget satu. Kedua, kalaupun punya gadget masih anak kecil gitu loh, itu susah gitu. Dan itu menjadi sebuah problematika sendiri ketika orang tua ini akhirnya menekan pemerintah untuk membuka tatap muka. Dalam satu bersamaan, nakes untuk menahan. Kenapa? Karena terjadi di beberapa negara itu klasternya klaster sekolah. Kecuali kita kayak Malaysia. Saya akui, Malaysia ada guru besarnya dari FKUI. Hebat kan, lulusan FKUI guru besar di Malaysia. Ya, di sana media selalu memberitakan hal positif, tapi protokolnya di sekolah tuh luar biasa ketat, dan yang paling hebat adalah swab testnya itu cepat. Kalau misal sekolah ini mau dibuka, tapi swab testnya itu lambat, ya menurut saya agak kurang tepat dibuka. Kalaupun dibuka ya sesuai dengan beritanya Pak Doni Monardo, yaitu sesuai wilayah, ada green zone dan yellow zone. Jadi tapi ya daripada kita tidak membantu tapi kita diam saja sama sekali, jadi langkahnya Pak Nadiem yang memberikan kuota gratis ya harus diapresiasi. Dan langkahnya Millennial PAN yang langkahnya Partai PAN ya, kalau nggak salah tadi memberikan wifi gratis, itu juga patut diapresiasi. Cuman dipastikan juga jangan sampai wifi-nya malah buat PUBG mau Mobile Legends aja, tipis-tipis. Wifi kan anak kecil selalu lebih cerdas dari kita. Dan terus yang kedua terkait dengan vaksin, nggak usah berharap lebih. Karena vaksinnya dari Sinovac, saya relawan vaksin. Jadi kalau ditanya, dokter Tirta kenapa nggak jadi relawan vaksin? Ya saya relawan vaksin. Terima resiko, efek sampingnya kalau dikenapa-kenapa, saya udah terima resiko. Kedua, itu kan dari Sinovac masih tahap 3. Tahap 3 lolos itu setengah tahun penelitiannya. Pakai metode random randomized RCT ya. Randomized control trial. Dengan pakai kode etik tertentu, kalaupun lolos Maret baru diproduksi. Ya, ditanya tadi biaya berapa? Saya mengambil sebuah statement dari Prof. Ahmad Subandrio yang merupakan salah satu senior dan direktur kalau nggak salah dari AIDS-Man Institute yang kemarin bersama Pak Jokowi tanggal 17 Agustus membuat statement vaksin merah putih. Penduduk kita 270 juta orang. Sebuah negara dikatakan aman dari COVID atau dari pandemi ketika 75% penduduknya mendapatkan vaksin. Berarti sekitar 175 juta orang. Dan bisa dikatakan aman jika satu warga negara mendapatkan 2 kali booster. Berarti 2 kali 175, berarti 350 juta orang. Jika satu vaksin harga $1, berarti kita harus menyediakan dana 350 juta US dollar. Itu 6 triliun. Padahal $5 ya harganya. Yoi, berarti kali 5 aja. Berarti sekitar 30 triliun. Oke, duitnya ada. Masalahnya labnya tidak sanggup untuk memproduksi sebanyak itu. Berarti jika ternyata satu lab hanya bisa let's say 1 juta, berarti 4 tahun. 4 tahun kita vaksin, udah ada virus lain. Jadi udah berdoa saja. Ya, berdoa saja yang terbaik. Makanya kita bilang bahwa COVID itu anak panah. Ketika saya tanyakan dari awal saya bilang COVID itu anak panah dan kita itu temboknya macam-macam. Loh tapi saya salaman sama orang, jurunya salaman nggak kenapa-kenapa. Iya lu harusnya bersyukur bos, karena diri lu itu artinya dikarunia imun yang kuat. Jangan malah jumawa ya kan, lu nggak kena COVID keluar dibacok orang mati-mati juga bos. Iya gitu, itu faktanya. Atau tadi pagi saya lihat ada di Sub lagi razia masker. Ada orang lewat pakai masker. Nggak pakai helm. Oh iya mantap itu. Jadi benar banget itu Mas Pak. Jadi
Emang COVID itu anak panah, tapi temboknya beda-beda. Dan itu yang saya terangkan dari dulu zaman puskesmas. Imun kita tuh beda-beda. Ketika kita kena, emang 80% tuh bergejala lingar, 80%. Karena ya kita anak muda, Bos. Ya kan, imunnya keren. Nah kalau itu fatal 20%, jam terbangnya, jam kerjanya padat, nggak bisa makan makanan yang bergizi, nggak bisa sempat olahraga, iya, kelar. Nah yang dikhawatirkan sekarang di Indonesia terjadi, COVID menyerang orang miskin. Gimana coba? Swabnya 1,9, 1,5 juta paling murah. Kalau ditanggung pemerintah kalau dia positif, nek ora positif, mau darah Bos, 1,5 juta untuk swab test. Satu. Kedua, setelah dia positif amit-amit, isolasi mandiri. Tanda ngegas sudah mulai muncul. Udah mulai muncul. Ya sekarang dibayangin ya, kenapa kok semua orang panik nih yang orang miskin nih. Jadi biar kawan-kawan yang nonton, anak-anak muda, di rumah aja. Coba mas-mas teriak di pasar, let's say pasar Wonokromo Surabaya atau di Jakarta, di Tangerang aja, pasar modern Serpong. Teriak aja ke tukang daging, ayo jaga jarak. Lu dilempar golok Bos, sumpah pasti dilempar golok pasti. Kenapa? Karena mereka akan bernarasi berkata bahwa mungkin teman-teman akan nggak percaya, mungkin saya ajak ketemu teman-teman supporter atau grassroots atau tukang parkir, lu suruh tukang parkirnya jaga jarak, iya lu paling digampar sama sempritan itu nanti ya, atau bendera. Kenapa? Karena emang realita yang di lapangan itu tidak bisa seperti itu. Karena ketika mereka kena positif, mereka 2 minggu ini di rumah tanpa bisa cari duit, dan faktanya di Indonesia yang miskin itu lebih banyak. Dan ternyata Washington Post mengeluarkan sebuah berita sekitar 2 hari yang lalu dipost oleh teman-teman saya ahli ekonomi dan teman-teman pengusaha yang survive itu orang kaya. Yang pendapatannya di atas $15 USD per jam, itu survive di COVID. Tapi kalau orang miskin yang pendapatnya informal yang sekarang terdampak habis. Dan faktanya semua kantor di SCBD rata-rata juga menutupi bahwa mereka positif COVID. Nah jadi klaster kantor. Kenapa? Karena mereka takut kalau kantornya positif, mereka ditutup, mereka harus bayar gaji pegawai kompensasi. Nah, kantornya udah toksik, pegawainya jadi kayak apa? Banyak curhatan di DM saya, pegawai-pegawai itu positif tapi tutup mulut. Dan juga banyak curhatan yang di bawah sudah positif gak bisa cari duit. Itu menjadi gunung es. Akhirnya sekarang dihadapkan 2 pilihan. Kita mau mati karena COVID atau mati karena kelaparan. Dan pemerintah di posisi itu bingung dong, kalau kita oke di rumah aja, dia akan menghadapi jering-jering yang lain. Kalau dia, oke kita pilih ekonomi gas, dia akan menghadapi kritikan yang luar biasa, pedas dari luar negeri. Jadi sekarang pilihannya kalau saya jadi pemerintah, solusinya ada banyak. Gunakan semua TV untuk edukasi kesehatan. Dilakukan kagak, karena semua media suka narasi traffic dan keributan. Saya masuk Land Today 12 kali. Semuanya karena saya keributan. Tapi ketika saya donasi sekitar 8M, saya donasi 8 ton ke Papua, tidak ada satupun media yang ngangkat. Kenapa? Nggak menarik. Tapi ketika saya ribut sama Jering, masuk Land Today. Ada buktinya. Ketika Jering bagi 500 makanan tiap hari, tidak dimasukin. Selalu seperti itu, media suka keributan. Kalau nggak ada keributan, tidak akan viral. Dan kita lihat semua rating media televisi, sorry aja, paling segi. Nanti kalau ada yang viralin, Tirta pembenci media, ya terserah lu aja. Kalau lu lihat, semua rating yang tinggi, itu acaranya sampah, Bos. Ayo ada ngagasnya keluarkan. Acara sampah, jelas. Kenapa saya bilang acara sampah? Menghibur, mendoktrin anak kecil untuk konsumtif, gibah, menjelekkan orang, membicarakan popularitas, bahkan rumah kebakaran diviralkan. Contoh Kejaksaan Agung kemarin kebakaran. Selama ini Kejaksaan Agung utuh-utuh aja tidak ada yang ngangkat berita itu. Berita Jiwasraya juga enggak, ya gitu-gitu aja Bos. Begitu kebakaran viral lagi. Ya apakah kita harus bakar orang supaya orang itu bisa kita shoot? Kan enggak. Ada orang kecelakaan di jalan tol, dibantu kagak. Viralin dulu Bos. Otaknya bercacar loh Bos. Selfie dulu. Itu yang terjadi di realita kita. Dan apa yang kita lakukan sebagai anak muda, kalian semua nonton di Zoom ini luar biasa karena kalian dapat privilege. Kalian harusnya bersyukur bisa nonton Millennial Pan, bisa ikut sharing, di kantor rezeki yang luar biasa. Coba bayangkan di luar sana ada orang yang nggak dapat privilege. Kalau saya setuju Pak Slamet, emang benar, yang bisa menyelamatkan kita cuma teknologi pangan. Faktanya kalau orang masuk fakultas pertanian, lebih pilih resign. Banyak kok anak alumni pertanian malah jadi teller bank, ibu saya contohnya.
Sekarang padahal teknologi menyelamatkan kenapa? Pangan, kenapa? Yang bisa menyelamatkan orang Indonesia adalah mereka menggunakan lahan sederhana 2x6 di depannya menggunakan teknologi hidroponik. Saya sudah bersuara itu sejak setahun lalu. Dilakukan kagak. Kenapa? Males. Anak muda kan kayak gitu. Gibah, bola, hujat, hashtag. Intinya, salahkan pemerintah. Buset, Bor, lu teriak-teriak dari kasur. Ayo sini sama gua, kita ke lapangan. Siap gak kita berantem lawan pro kontra? Gak berani, lu aja. Iya emang, lu aja. Faktanya orang Indonesia yang kaya di Indonesia cuma 12 juta. Brompton laku. Ada orang miskin di Indonesia. Indonesia doang sampai diketawain di Jerman, Inggris, karena sellernya teman saya semua. Teman-teman mungkin akan ketawa. Saya tidak pakai Brompton, saya sepedaan dari dulu. Ya, saya akhirnya tidak sepedaan karena saya paru-paru rusak separuh karena saya post TBC usia 8 tahun. Akhirnya menjadi duta TBC. Saya jadi duta TBC karena paru-paru saya rusak karena TBC. Dan fee saya dari duta TBC digunakan untuk pasien. Jadi saya sudah tahu, saya pun mati pasti, insya Allah mati pun karena kanker paru pasti. Jadi ya, saya sudah tahu karena itu. Jadi saya bilang, kita udah tahu kita bakal mati kenapa. Nah, sekarang nih semangatnya terakhir sebelum ditutup karena udah mau akhir-akhir. Habis ini saya rapat juga UMKM juga. Pilihan kalian yang mendengarkan di sini mau menyebarkan info kebaikan apa enggak. Sebuah partai sudah membuat sebuah komunitas lah untuk milenial. Milenial ini berarti terkenal ketika presiden ada stafsus milenial. Nah, pertanyaannya, terserah kalian mau denger Zoom ini, setelah itu kalian hanya tidak melakukan apa-apa, itu omong kosong. Tapi kalau kalian bertindak, luar biasa. Bertindaklah bukan untuk dipuji, bos. Bertindaklah karena emang ikhlas membantu kalian. Lah Dr. Tirta ngupload. Kalau saya ngupload semua apa tindakan saya, nggak muat itu medsos. Saya sudah bagi nasi box, bagi ini, hiring. Ketika yang lain menutup tokonya, saya buka 12 toko untuk hiring, cash saya dipakai. Saya menjual mobil saya hanya untuk buka hiring baru. Gaya hidup saya tetap di warteg, yang penting pegawai tetap bisa kerja, THR tetap cair, tapi apakah, dan itu memotivasi anak yang lain. Nah itu yang maksudnya hal sesimpel itu, apakah itu saya harus pamer? Enggak, yang penting kalian harus bernarasi positif di sekitar kalian, apalagi sudah ada wadahnya. Jarang partai membuat yang milenial kan, rata-rata kalau anak muda masuk partai, apa sih lu jongos gitu paling. Sama seperti 11-12 kok, kayak dokter kayak gitu, kalau di junior tuh lebih rendah dari keset. Jadi saya luar biasa kalau ada petani bisa masuk anggota DPR, bukan darah biru, wah lu keren men, karena saya aja mau masuk spesialis harus ada darah birunya. Bener-bener pure aktivis tuh mas. Bukan, pokoknya kalau udah di atas jangan lupa yang dibayar. Tapi saya setuju kalau emang 6x2 tuh harus buat hidroponik. Masalahnya anak muda malas untuk bercocok tanam. Maunya kaya raya waktu instan, kagak ada bos. Kayak instan tuh cuma 2, ngepet ngantet. Dah, kalian mau kayak gitu nggak apa-apa, judi aja ada tahapnya. Oke. Itu aja kalau dari saya Bang. Oke, makasih Dokter Tirta. Ini juga udah menjelang akhir-akhir. Tapi sebelum ditutup, saya mau minta Dr. Tirta tadi udah bikin closing statement. Satu closing statement deh ya, 30 detik sampai 1 menit. Closing statement ya? Closing statement. Closing statement dari saya sih, saya terima kasih buat Milenial Pan. Apa yang dilakukan partai ini harusnya lebih sering sebuah partai itu mengundang orang-orang yang emang vokal, tidak harus dari partai tersebut. Sehingga orang-orang yang di partai ini itu lebih kayak fleksibel. Oh ada ya orang kayak gini ya. Oh ada orang kayak gini. Karena kayak saya dokter juga. Kenapa dokter-dokter ini itu berpakaian seperti itu doang? Karena mereka ngobrol hanya sesama dokter. Kenapa saya kayak gini? Karena saya dari 2009 ngobrolnya sama kaum marginal, saya tahu saya miskin. Saya pernah miskin mas, saya dulu jual gorengan, ngemper di jalan, ngemper di kos. Dokter pernah miskin cuci sepatu. Jadi kalau dibilang kisah saya dongeng, emang realita. Saya pernah miskin dan gak enak miskin itu. Makanya saya berjuang keras. Begitu saya semua yang naik, ya saya ngangkat yang di bawah. Nah ini buat kawan-kawan semua, kebahagiaan paling luar biasa, itu adalah ketika kamu miskin tapi kamu nekat bersuara. Karena kamu nothing tulus. Mati ya mati aja. Bersuara aja. Tapi ketika suaramu itu bisa berimpact atas sekitarmu, lu akan dikenang. Karena duit itu cuma berharga kertas doang. Tapi ketika kamu bisa mengangkat teman-temanmu yang sama-sama kita nggak enak, itu luar biasa. Beda ceritanya ketika kita sudah kaya raya, sekelas Bill Gates, dan kita bisa menghamburkan uang 1M, 2M untuk membuat filantropi, itu enggak enak. Yeah. Tapi ketika duit kita cuma Rp1.000 nih di dompet, ya yuk kita gerak. Ngapain enggak? Yuk kita parkir, habis itu kita gerak buat sekeliling. Itu luar biasa feelingnya.
Bergeraklah bukan ketika kamu kaya, bergeraklah ketika kamu dari miskin. Itu kalau dari saya. Oke, luar biasa Dokter Tirta. Bergeraklah sekarang, jangan nunggu kaya dulu. Sekarang Dokter Slamet, dokternya anak-anak muda Madura. Kita dengarkan closing statement dari Mas Slamet, apa yang bisa menginspirasi teman-teman kita di rumah. Silakan. Ya, terima kasih. Luar biasa. Jadi kami sebagai keluarga besar Kaukus 98 ini hari ini merasa terinspirasi. Jadi harapan besar bagi kami sangat membuka lebar, sangat membuka seluas-luasnya bagi generasi muda untuk ikut andil untuk bergabung di rumah besar milenial yang di-coverin dengan Kaukus 98. Jadi harapan kita dari ada acaranya Millennial Talk ini, ada harapan bukan mereka hanya mampu mendengarkan dan kita hanya mampu untuk berretorika. Akan tapi bagaimana kita mampu untuk mengimplikasikan ataupun melakukan suatu gerakan. Karena kalau boleh saya katakan, karena pemuda itu adalah penggerak. Jadi saya sepakat apa yang dikatakan Abang Dr. Tirta ini, kita harus mulai bergerak, mulai dari lingkungan kita, mulai dari diri kita sendiri. Mari kita bergabung bersama Kaukus Milenial PAN. Sekian, terima kasih. Luar biasa, makasih Mas Slamet. Kita sekarang ke Sulawesi. Dari Madura kita naik sedikit ke atas. Mas Mitra silakan memberikan closing statement 30 detik sampai 1 menit. Terima kasih, luar biasa acara kita sore hari ini. Tentu sangat memberi inspirasi kepada kita semua, termasuk kepada semua kawan-kawan yang telah bergabung bersama kita di live streaming ini. Tentu dari kami Kaukus Milenial PAN berharap ini menjadi rumah besar bagi kita semua untuk memberi atau bertukar gagasan, saling memberi inspirasi sehingga kami juga baik kami dari Kaukus Milenial PAN punya punya dasar ke depan untuk bagaimana bisa lebih berbuat terhadap generasi-generasi milenial, tentu untuk kepentingan bangsa kita ke depan. Saya mengajak kepada semua kawan-kawan, mari kita bergabung di Kaukus Milenial PAN, dan tentu terima kasih banyak kepada Ketua Umum Ayah Anda Zulhas dan saudaraku Sekjen Pak Edi Suparno yang memberikan banyak motivasi, inspirasi kepada kami di Kaukus Milenial PAN ini. Tanpa beliau-beliau kami mungkin tidak akan hadir, tidak akan pernah punya panggung seperti ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Sherly, Pak Dokter, memberikan inspirasi yang sangat luar biasa di siang hari ini. Oke, terima kasih Mas Mitra. Ini terakhir karena tadi Sherly yang mengawali, Sherly pula yang mengakhiri. Silakan Sherly memberikan closing statement. Kalau Sherly udah langsung aja bahwa teman-teman ini adalah waktunya anak muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut teman-teman. Karena pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan dari semua ini. Tapi satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita kita semua harus terus diperjuangkan. Saya pikir demikian. Oke, tepuk tangan buat Sherly. Jadi teman-teman, ini sudah dibuka pintunya oleh PAN di Kaukus Milenial PAN ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ruang ini dengan berjejaring, bergabung, berkolaborasi nanti ke depan. Kita akan terus gelar acara-acara seperti ini supaya anak-anak muda bukan hanya dari PAN aja, tapi anak-anak muda seluruh Indonesia bisa terinspirasi oleh tokoh-tokoh muda. Karena anak-anak muda hari ini bukan hanya butuh pelajaran, tapi butuh contoh langsung. Gimana sih caranya jadi seperti Mas Slamet, seperti Dr. Tirta, seperti Mbak Sherly, seperti Mas Mitra. Nah, oke, tepuk tangan. Baik, itu saja. Saya Pak Devi undur diri. Sampai jumpa di Millennial Talk berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah bekerja di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku tahu pasti Atau dulu kita ini sih, dulu saya bukan nama kampus, bisa Pak. Dulu saya angkatan saya ibu kita kampus pertama Ya udah. Ibu itu tadi pasti nanya-nanya lagi tuh, kan nggak ngerti dianya.
Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah hadir. Alhamdulillah acara Millennial Talk pertama lancar, berjalan lancar. Nanti setelah ini kita akan buat beberapa program lain. Dan jangan lupa pantau terus IG dan Facebook PAN. Kita akan siapkan giveaway, jaket, rompi, sama kaos. Jadi pantau terus IG PAN, IG Millennial PAN, Facebook PAN. Nanti kita akan siapkan giveaway, hadiah, rompi, jaket, dan juga kaos ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.